Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Sebagian besar kajian sudah tutup karena ini sudah H-14 Ramadan. So kita maksimalkan saja untuk bertemu lebih sering di pertanyaan jawab kita ya. Kalau kajian tutup dan kerjaan aku lagi on flow, ngevlow aja, mungkin aku tidak terlalu banyak aktivitas dan bisa nemanin teman-teman semuanya ya. Siap Mbak Zia Hisma ya, Mbak Dewinta, oke Mama Alvaro, kita doa dulu yuk, bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, oke, semoga Cakit cepat sembuh ya. Nah gitu ya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Teman-teman boleh tanya aja beberapa hal yang teman-teman mau tanyakan sehingga kita bisa lebih baik dan lebih kuat ya pemahamannya tentang hukum syariat ya, sehingga teman-teman bisa kita lebih baik ke depannya ya. Oke gitu ya guys. Oke ya. Oke gitu ya. Oke. Oke gitu ya. Oke ya, siap Mbak Sari, Mbak Bes ya, aman ya guys, siap Mbak Uma ya. Untuk puasa Senin dan Kamis lanjutkan setelah nisfu Sya'ban boleh nggak ya? Puasa Senin dan Kamis setelah nisfu Sya'ban boleh bagi teman-teman yang berpuasa, yang udah berpuasa sebelumnya. Tapi kalau teman-teman belum pernah berpuasa, maka teman-teman tidak boleh lagi berpuasa setelah nisfu Sya'ban ya. Puasa nisfu baru niat tadi pagi boleh, nggak jadi masalah ya. Baru niatnya tadi pagi nggak ada masalah ya. Oke, selagi belum makan dan minum, oke, bismillah ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, katanya sombong di depan orang sombong sedekah, benar, tapi tidak cukup demikian. At-takabbur indal mutakabbir sedekah ya. Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Tapi itu dalil untuk orang-orang yang berdosa ya, untuk orang-orang yang beriman. Kata Imam Syafi'i, sombongkanlah diri kalian 2 kali di hadapan orang yang sombong. Tujuannya apa? Tujuannya mematikan lawan ya, mematikan lawan. Tujuannya itu. Nah, hanya saja ini tidak bisa sepenuhnya diamalkan untuk orang yang imannya masih standar. Dikhawatirkan tipis nih bedanya. Apakah dia menyombongkan diri tujuannya adalah mematikan kesombongan lawan, atau tujuannya malah membuat kita itu jauh lebih sombong lagi. Nah itu agak khawatir ya. Aku masih memilih untuk tidak melakukan itu semua. Jadi kalau ada orang yang nyombong di hadapan aku biasa aja, nggak terganggu sama sekali ya. Ustazah, Kamis masih boleh puasa nggak? Masih. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa berpuasa sunnah sebelumnya, masih bisa melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Ustazah, cara kirim Al-Fatihah untuk anak yang masih hidup ya. Oke, nah cara kirim Al-Fatihah untuk anak yang masih hidup. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan lapanglah anakku rezekinya, tercapailah cita-citanya dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke gitu ya Ustazah. Oke, zakat harta bisa dikeluarkan di puasa awal sama lebaran? Boleh. Zakat harta itu banyak. Kenapa mic aku? Apakah mic aku nggak bagus? Oke ya. Apakah mic aku nggak bagus? Oke gitu ya. Berisik coba ya Ustazah. Oke. Aku selalu sholat di rumah, dan gak pernah temu tetangga. Apakah aku dosa? Teman-teman, jika dalam kondisi kita nggak ketemu dengan tetangga karena memang nggak keluar rumah atau karena nggak ketemu sama dia. Contoh aku ya, aku jarang keluar rumah ya guys, palingan 2 kali sehari dan itu pun di jam-jam kajian. Orang di sini udah pagi udah kosong semua, udah pergi kerja. Sementara pagi aku lagi live bersama teman-teman. Sore mereka pulang, aku lagi di luar pula ya untuk kajian. Jadi nggak ketemu aku. Nah yang penting bukan karena bermusuhan. Kecuali kalau karena bermusuhan. Ya
ketemu pun bermusuhan apa gunanya? Jadi, substansinya bukan ketemu atau tidaknya, substansinya adalah, apanya ya, tidak bermusuhan gitu. Ibu kok nggak bergaul misalnya, Mbak kok atau Bapak kok nggak bergaul, di keluarga, di tetangga. Ya, yang penting saya tidak bermusuhan, semua hak saya sudah berikan, kayak gitu kan. Nah, daripada bergaul tapi bermusuhan, nah jadi, yang menjadi substansinya bukan bertemunya, tapi bermusuhan atau tidak ya, teman-teman ya. Oke, oke. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, apa benar cewek kalau sholat rambutnya nggak boleh diikat zah, harus diurai? Jawabannya adalah itu adalah dalil untuk cowok ya. Nah, dalil untuk cowok ya. Nah, untuk perempuan, untuk perempuan itu aman ya, teman-teman ya. Itu dalil untuk laki-laki ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Oke, gitu ya. Ustaz, antrian, sebentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, suami saya pelit. Suatu ketika seorang istri dari Abu Sufyan pernah bertanya kepada Abu Sufyan ya, pernah bertanya kepada Abu Sufyan ya, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit," kayak gitu. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata bahwa, "Boleh kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan anak perempuanmu secukupnya dengan cara yang benar," gitu ya. Ustazah, puasa sunnah nggak sahur tapi udah niat malam, oke, nggak masalah ya, oke. Ustazah, adikku setelah menikah, aku dan ibu tidak dianggap, memang ibu tidak merestui saat itu. Tetap jadi anak berbakti, manusia itu manusia yang bisa berubah ya. Sekarang dia membenci, at the end bisa jadi orang yang menyukai ya. Ustazah, kalau fidyah atau bayar kafarot, apakah boleh diberikan kepada orang tua karena masih kurang mampu? Orang tua tidak bisa, anak tidak bisa. Hanya boleh kepada duafa yang lain ya, orang fakir dan orang miskin yang lain, oke? Ustazah, lebih baik sedekah atas nama sendiri atau atas nama orang tua? Bebas ya. Yang penting kalaupun teman-teman sedekah atas nama sendiri, teman-teman boleh doakan orang tuanya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini apa ya, orang tuaku sehatkan, anakku sehatkan dan seterusnya, oke? Ustazah, oke, mandi junub kalau mau puasa gimana waktunya? Kadang ketiduran. Kalau ketiduran jangan sering-sering, tapi kalaupun ketiduran lewat subuh, ya teman-teman boleh melakukan upaya seperti upaya untuk mandi dan lanjut puasa untuk sholat sunnah ya, untuk puasa sunnah dan puasa wajib. Ustazah, sholat sunnah isya mana yang bagus, qobliyah atau ba'diyah? Kalau qobliyah isya itu sunnah ghairu muakkad, kalau ba'diyah isya itu sunnah muakkad. Kalau yang paling bagus di antara keduanya tentu ba'diyah isya kalau mau dipilih. Ustazah, kalau sedekah nggak izin suami, kalau uangnya uang kita nggak harus izin suami. Kalau uang suami yang diberikan kepada kita dan akadnya, pokoknya pakai aja uang ini terserah kamu, maka sedekah tentu tidak perlu izin suami. Kecuali akadnya akad ini uang bersama untuk keduanya dan harus izin dia. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, mandi taubat terserah aja ya. Oke, zikir setelah tahajud bebas aja ya. Ustazah, oke, saya jamaah sholat maghrib, lanjut sholat taubat, baru ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib dulu baru sholat taubat, Mbak. Oke, Ustazah, kalau niat mau sholat, boleh nggak pakai auzubillah? Boleh, nggak masalah. Ustazah, gimana menanggapi suami yang lebih ngetomen sedekah ke orang daripada ngasih uang berobat istri? Itu salah ya, bahwa kewajiban utama itu adalah justru kepada istri ya, teman-teman, bukan kepada orang lain ya. Ustazah, bolehkah fidyah ke saudara? Kalau ke saudara boleh, yang penting dia fakir atau miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Oke, Ustazah, habis haid belum mandi wajib, boleh Mbak Cica, nanti mandinya sekalian ya.
Ustazah, apakah puasa nisfu tapi badan lagi nggak fit boleh nggak? Jangan puasa kalau badan lagi nggak enak. Itu menzolimi diri sendiri. Puasa kodo aja nggak usah puasa kalau badan nggak enak. Apalagi kalau teman-teman sekedar berpuasa sunnah. Ustazah, bolehkah suami sedekah atau beli barang tanpa istri tahu? Boleh banget. Yang penting istrinya sudah terpenuhi sandang, pangan, dan papannya. Oke. Ustazah, ada orang gara-gara baca Yasin 3 kali dan sholat tasbih hingga sholat Isya udah 8 apa? Ustazah, malam bangun jam 1 tapi tahajudnya jam 3 nggak ada masalah ya. Ustazah, saya sedekah untuk anak karena dia membutuhkan. Kalau sedekah boleh ke anak, zakat ya nggak boleh. Ustazah, kalau habis sholat maghrib baca Al-Quran, terus tengah baca lalu kita kentut, lanjut baca Quran atau wudhu lagi. Kalau Al-Qurannya full Arab dan kemudian Al-Qurannya itu tidak bercampur dengan bahasa Indonesia, usahakan wudhu lagi. Tapi kalau ada Latinnya, ada terjemahannya, sebagian ulama membolehkannya. Untuk tidak wudhu tapi disunahkan wudhu ya. Ustazah, bolehkah bayar puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban? Boleh mengganti puasa setelah nisfu Sya'ban itu boleh ya teman-teman ya. Boleh sampai H-1 Ramadan ya. Oke. Ustazah, saya wudhu diulang-ulang. Nggak boleh, itu was-was dari setan ya. Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Habis wudhu ragu, ini saya udah habis wudhu ragu, ini saya udah wudhu nggak ya, udah wudhu nggak ya, habis wudhu ragu, ini udah benar nggak ya, abaikan. Keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah teman-teman abaikan, oke. Saja habis sholat kan zikir, wirid terus kita kentut. Zikir dan doa saat kentut itu tidak ada problem ya teman-teman ya. Kentut, nah teman tapi disunahkan ngambil wudhu lagi ya. Kalau enggak pun enggak apa-apa, oke gitu ya. Ustazah, kapan batas puasa Daud menjelang Ramadan? H-1 Ramadan ya. Ustazah, kalau ada orang meninggal di saat ia sholat, dia adalah mati syahid ya teman-teman ya. Dia adalah mati syahid ya. Ustazah, oke, sakit stroke wudhunya bertayamum terus boleh. Karena tangan sebelum belah belum bisa bergerak, boleh ya. Bertayamum boleh ya teman-teman, nggak jadi masalah ya kalau sakit ya. Ustazah, saya sedekah dan zakat bagi ke suami boleh nggak? Boleh ya. Tapi jangan dibilang sama dia itu uang zakat. Jadi boleh zakat ke suami karena suami bukan tanggung jawab kita secara syariat. Yang tidak boleh itu adalah zakat ke orang yang tanggung jawab kita secara syariat. Seperti ke orang tua, ke anak ya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Maka dalam hal itu kita tidak boleh zakat ke mereka ya. Tapi kalau ke suami boleh, tapi jangan kuat-kuat betul ya. Oke teman-teman, boleh share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, sholat sunat taubat waktunya siang atau malam bebas ya. Bebas aja ya, siang atau malam bebas aja ya. Oke ya. Ustazah, oke, bolehkah oke, Ustazah, sebentar ya, saya lagi haid, boleh nggak baca surat Yasin di HP? Boleh aja ya teman-teman ya. Bolehkah sedekah subuh sudah terkumpul lalu dikasih keponakan? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, niat puasa Daud dan puasa Senin Kamis sama apa enggak? Ya beda lah. Sengaja aku puasa Daud karena Allah, beda. Sengaja aku puasa Senin Kamis karena Allah, beda kan? Beda, enggak sama itu ya. Ustazah, oke ya, kalau Ustazah boleh nggak kita minta uang ya pada anak perempuan yang sudah menikah? Bisa sih, bisa, minta bisa, asal jangan menyusahin aja, gitu aja ya. Ustazah, nantikan hak anak yang memberikan atau tidak, oke? Ustazah, bolehkah baca Al-Muluk untuk almarhum ibu? Boleh. Ya Allah, saya baca Al-Muluk ini dengan Al-Muluk ini lapanglah kuburan ibu saya dan seterusnya ya. Oke. Hmm. Gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, boleh nggak kita sholat taubat dalam satu hari berkali-kali ya? Sholat taubat dalam satu hari berkali-kali, maksudnya gimana nih?
Sholat taubat, oh sama minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oke, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Boleh 6 kali boleh ya. Ustazah, berdosakah menjauh dari orang tua yang toksik demi ketenangan hati dan mengurangi dosa? Jawabannya adalah boleh mengurangi urusan, tapi tidak boleh teman-teman itu memutuskan silaturahmi. Ya, tetap berbakti, tetap melakukan sesuatu yang terbaik, mengurangi urusan, tapi tetap membantu kalau bisa ya. Oke, Ustazah, gimana kalau sholat subuh sebelum azan? Nggak bisa. Sholat itu harus azan dulu ya, teman-teman ya. Harus azan dulu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, besok puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid udah habis ya, guys. Oke. Ustazah, oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, aku merasa berdosa kepada orang tua ya. Apakah aku sedekah untuk orang tua? Orang tua bisa menerima? Bisa. Yang manusia itu berbulak-balik ya hatinya ya teman-teman ya. Manusia itu hatinya berbulak-balik ya. Ketika kita baik, insya Allah dia baik. Udah itu aja ya. Oke gitu ya. Oke sebentar ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, aku puasa. Tadi aku lupa minum. Apa puasaku batal? Kalau teman-teman berpuasa, lalu kemudian teman-teman lupa, itu nggak ada masalah. Teman-teman silahkan silahkan lanjutkan puasa karena lupa ya. Ustazah, berdosakah sebagai seorang suami berikan uang ke orang tua sendiri tanpa sepengetahuan istri? Nggak apa-apa sebenarnya ya. Secara filosofis semua uang suami adalah uang istri pada masa Nabi dan Nabi menjelaskan seperti itu. Hanya saja teman-teman semuanya, hanya saja ketika istri sudah terpenuhi sandang pangan papannya, maka actually maka dia memberikan orang tuanya biarin aja. Secara adab dia kalau ngasih tahu kita itu adalah bagian dari adab yang baik. Tapi kalaupun enggak, tidak ada dosa atas dia ya. Semoga dengan dia memberi maka dia akan mendapatkan banyak lagi rezeki insya Allah. Oke. Yang nggak boleh itu adalah dia beri orang tuanya tapi teman-teman kekurangan. Nah, ketika teman-teman kekurangan, disitulah salahnya dia tidak bertanggung jawab. Oke ya. Ustazah, jadi hari ini puasa. Hari ini semuanya orang sedang berpuasa nisfu Sya'ban bagi yang ngerti. Nah, besok kalau mau silahkan puasa kodo. Lusa kalau masih rajin puasa sunnah sebelumnya, boleh puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, saya kira tidak boleh puasa sunnah 1 hari. Harus 2 hari sebelum dan setelah. Enggak. Ya, itu kalau Jumat atau Sabtu, Mbak. Ya. Ustazah, baca Yasin 3 kali sebaiknya Baca Yasin 3 kali, sebaiknya dikirim buat siapa saja Zah. Udah lewat ya tadi malam ya guys. Ustazah, saya puasa nisfu Sa'ban, saya batalin karena sakit gigi, nggak masalah. Bolehkah saya sedekah? Tidak dibilang sama suami, boleh. Ustazah, kalau suami suka ambil uang istri, gimana? Sedangkan itu hasil istri kerja. Itu adalah bagian dari mencuri. Tolong teman-teman ingatkan dan dikasih efek jerah ya. Oke. Ustazah, oke. Puasa kodo hari apa aja Ustazah? Puasa kodo bisa kapanpun sampai Ramadan nanti ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah kodo puasa Ramadan digabung dengan puasa nisfu Sya'ban? Satu niat satu amal aja ya guys. Satu niat satu amal aja itu jauh lebih bagus. Oke. Ustazah, bolehkah habis puasa nisfu Sya'ban lanjut puasa Senin dan Kamis? Ketika teman-teman sudah berpuasa sebelumnya, maka teman-teman boleh melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau teman-teman tidak pernah berpuasa sunnah sebelumnya, maka teman-teman tidak boleh lagi berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, apa bedanya puasa nisfu Sya'ban sama Yaumul Bid? Beda. Kalau puasa Yaumul Bid itu puasa bulanan, kalau nisfu Sya'ban itu puasa tahunan. Hari ini adalah Yaumul Bid.
Jika hari ini berbenturan dengan puasa nisfu Sya'ban, maka yang teman-teman pilih adalah puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah, aku puasa tapi tangan aku berdarah. Berdarah tangan tidak membatalkan puasa. Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, nah Ustazah, dulu aku pernah selingkuh. Selalu kemudian aku benar-benar bertaubat. Apakah taubat aku diterima? Diterima insya Allah. Ya innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu maha pengampun dosa. Bahkan Allah suka dengan orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi tidak usah khawatir, Allah itu maha pengampun, gak sama dengan manusia, oke? Ustazah, sedekah subuh kalau seminggu terus udah dikasihkan ke masjid, apa boleh? Boleh, gak jadi masalah ya. Ustazah, oke, alhamdulillah oke ya, siap Mbak Caci ya. Sedekah subuh dikasihkan ke anak boleh nggak? Boleh banget ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah puasa hari Senin aja? Boleh, nggak jadi masalah ya guys. Ustazah, kalau mandi junub di kolam yang ukurannya kecil, apakah sah? Mandi junub di kolam yang kecil, mandi junub itu diguyur guys. Saya lupa sedekah subuh, makanya saya baru ingat. Boleh nggak sah? Boleh. Ya kalau mau dirapel aja sampai besok pagi ya. Dirapel aja sampai besok pagi juga nggak apa-apa ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Ustazah, apakah mendoakan jelek untuk penzolim dikabulkan? Sebenarnya Allah memberikan kapasitas buat orang-orang yang dizolimi agar dia itu bisa mendoakan untuk orang zolim. Tapi jangan ambil hak itu. Tetap doakan orang-orang lain itu baik. Karena kalau teman-teman doakan buruk nanti hati kita jadi buruk ya. Jadi doa orang yang terzolimi mustajab gitu ya. Tapi bukan itu instruksi untuk mendoakan yang buruk. Kita orang baik. Apa yang keluar di pikiran kita, kalimat kita itu baik. Tanpa perlu kita doakan yang buruk, dia tetap dapat keburukan kok. Dan gak perlu juga kita doakan agar dia jatuh, gak ada urusan. Skip dia, tinggalkan dia. Tak perlu membuktikan apapun kepada orang-orang yang zolim. Cukup buktikan perkembangan diri kita kepada orang-orang yang support dengan kita. Jangan isi hati kita dengan dendam, merugikan kita ya. Ustazah, oke besok boleh puasa nggak? Besok kalau mau puasa kodo boleh ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Oke. Oke ya, Ustazah, oke bagaimana niat saat bayar fidyah dan kafarat bayar aja? Ustazah, oke sebentar ya, aku puasa yaumul bid tapi aku niat terakhir yaumul bid nggak apa-apa, apanya lagi dari sekarang. Maksudnya gimana? Kalau niat puasa yaumul bid udah 2 hari yang lalu, ya 2 hari yang lalu puasa yaumul bid, hari ini yaumul bid, besok puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sudah istiqomah yaumul bid puasa Senin Kamis juga boleh kan? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, saya mau puasa nisfu Sya'ban sekarang masih halangan. Besok boleh nggak? Nggak. Puasa nisfu Sya'ban hanya hari ini, besok udah enggak ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh kesiangan apa bisa sedekah subuh? Kalau kesiangan bukan sedekah subuh lagi namanya. Ya, boleh dirapel hingga besok ya. Ustazah, sedekah subuh kadang-kadang lupa, wajar karena belum terbiasa. Nanti lama-lama juga ingat kok teman-teman ya. Ustazah, oke, untuk anak kerja di Korea, kalau sholat Jumat hanya 2 orang boleh nggak? Minimal 40 sih, dia boleh ganti dengan sholat zuhur ya. Ustazah, sholat nggak pakai baju, pakai kain tinggi aja, terus pakai mukena gimana? Selagi masih dalam kondisi, selagi masih nutup aurat, sebenarnya boleh aja. Itu adalah bagian dari bab adab aja ya.
Ustazah, puasa nisfu Sya'ban itu puasanya cuma 1 hari ya? Iya, cuman 1 hari ini aja, oke? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Nah, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, istri sering ngomong cerai ke suami gak ada hukum atasnya gitu ya. Istri sering ngomong ke suami gak ada hukum atasnya ya. Ustazah, bolehkah sholat keluar darah haid saat coklat dikit-dikit? Jawabannya tidak boleh. Harus cairan coklat itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Harus selesai haidnya ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, kalau puasa Daud kebetulan hari Senin atau Kamis boleh nggak? Boleh. Kalau puasa Daud berbenturan dengan Senin dan Kamis, niatnya tetap puasa Daud ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, bolehkah niat sholat tidak diucapkan dengan lisan, hanya di dalam hati? Boleh. Ustazah, oke ya, boleh, oke. Gimana Mbak anak tunggal? Ustazah, oke, sedekah subuh sebelum azan subuh boleh nggak? Boleh sebenarnya, tapi ada baiknya dari azan subuh supaya standarnya jelas ya. Ustazah, sedekah subuh waktu terakhir jam berapa? Jadi gini ya, sedekah subuh itu waktu terakhir jam berapa? Jadi begini ya, teman-teman ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah dalam kondisi di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ini sedekah subuh nih. Nah, dimasukkan aja ke celengan tiap hari nih, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh serahkan ya, sekali sebulan, sekali seminggu ya, untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Udah gitu aja ya. Oke, gitu ya. Nah, itu sedekah subuh itu pahalanya luar biasa ya. Dalam dalil dikatakan bahwa di sedekah subuh itu malaikat akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh ya. Oke, Ustazah, oke. Udah jam 5 lewat, nggak apa-apa ya Zah sedekah subuh? Nggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Bolehkah sholat qobliyah? Udah lewat waktu sholatnya. Jadi begini ya, oke. Jadi begini, yang namanya sholat qobliyah dan ba'diyah itu adalah dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih azan subuh jam 4.30. Lalu teman-teman baru sholat jam 5 gitu kan. Teman-teman baru sholat jam 5 gitu kan. Maka teman-teman masih boleh mengerjakannya ya. Selagi masih ada waktu sholatnya ya. Teman-teman qobliyah dulu baru sholat subuh ya. Sedekah subuh saya kasih ke 3 atau 4 hari. Saya minta boleh kan? Maksudnya gimana? Oke, Ustazah, puasa nisfu Sya'ban cuma 1 hari. Hari Selasa ini saja. Iya, benar ya. Oke, nah teman-teman kalau sedekah subuh insya Allah takdirnya akan lebih baik ya. Oke, nah sama dengan gini ya teman-teman ya. Sama dengan sholat zuhur, qobliyah zuhur. Teman-teman mau qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Baru sholatnya jam 1 siang. Teman-teman boleh qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur, lalu kemudian ba'diyah zuhur itu bisa. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah subuh itu 2.000 seterusnya? Enggak, boleh kok 5.000, 100.000. Cuman supaya teman-teman konsisten mulai dari 2.000, mulai dari angka yang kecil itu jauh lebih bagus ya. Oke. Ustazah, oke ya. Kalau bayar utang puasa tahun yang kemarin mulai besok bisa nggak? Bisa sampai Ramadan ya. Oke, Ustazah, kapan sebenarnya sholat qobliyah dan ba'diyah? Harus fokus. Harus fokus aku jelaskan tentang qobliyah dan ba'diyah ya. Ada beberapa sholat qobliyah dan ba'diyah yang sangat disarankan ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, oke. Kemudian yang kedua adalah 4 rakaat sebelum zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya.
ya itu sangat dianjurkan ya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya. Ustazah, oke gitu ya. Nah itu adalah sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, itu aku sematin di bawah ya. Batas waktu kodo selesai, masih ada puasa tahun kemarin yang tertinggal. Ya dong, kena fidyah tahun depan ya. Ustazah, oke bentar. Apakah sedekah subuh boleh dikasihkan ke anak? Boleh dong teman-teman ya. Ustazah, bolehkah sholat gak pakai celana dalam? Boleh mbak ya. Justru kalau teman-teman dalam keadaan keputihan ya, atau teman-teman dalam keadaan kena najis celana dalamnya, lalu celana dalamnya dibuka, itu nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Oke, apa tandanya sholat kita diterima? Apa tandanya dosa kita diampunkan? Apa tandanya taubat kita diterima? Apa tandanya puasa kita diterima? Misalnya kan banyak pertanyaan kayak gitu tuh. Maka jawabannya tidak ada tandanya. Sengaja Allah rahasiakan supaya kita lebih maksimal dalam melakukan itu semuanya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya, oke. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat bisa, bisa dua-dua, bisa langsung 4 rakaat 1 kali salam. Bisa dua-dua, bisa langsung 4 rakaat 1 kali salam, itu bisa. Oke ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau punya satu kontrakan bayar zakat nggak? Tergantung. Kalau penghasilannya di atas, kalau penghasilan teman-teman itu di atas 13 juta, kontrakannya, uang jualannya, kemudian uang ininya itu boleh ya dizakatkan. Yang penting lebih dari 13 juta. Kalau penghasilan bulanannya kurang dari 13 juta, maka belum wajib zakat ya. Ustazah, kalau sendawa nggak sengaja nih tertelan atau menelan sisa makanan di dalam mulut, atau menelan daha, menelan darah yang ada pada gigi, ya menelan daha, itu semua tidak membatalkan puasa. Karena itu semua tidak dapat menghilangkan dahaga. Dan kalau terjadi di dalam sholat, itu semua tidak membatalkan sholat. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah sering baca Yasin 3 kali udah lewat ya, pembahasannya udah lewat ya. Ustazah, sholat sunat fajar sama nggak dengan qobliyah subuh? Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke. Ustazah, oke, jadi sama aja qobliyah subuh dengan fajar ya. Ustazah, oke, hutang puasa udah beberapa tahun lalu, gimana mengkodonya? Ingat gak jumlahnya? Kalau nggak ingat nggak bisa, kalau ingat boleh dikodo ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, oke, bolehkah tidak qobliyah zuhur tapi hanya ba'diyah? Boleh, nggak masalah ya. Kalau dua-duanya lebih bagus, oke. Ustazah, oke, saya sering mimpi orang tua yang meninggal. Abaikan, yang penting doakan. Mau mimpi nggak mimpi itu nggak ada urusan. Itu bukan kehendak kita, abaikan. Nggak perlu habiskan energi untuk mencari tahu kenapa. Nggak ada manfaat sama sekali. Yang penting doakan aja, oke, gitu ya. Ustazah, oke, oke. Oke ya, Ustazah hari ini puasa Daud. Kalau hari ini puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud aja ya. Kalau hari ini puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Temanku nggak nikah-nikah karena sumpah dari neneknya. Bisa jadi bukan karena sumpah, belum ada jodohnya aja. Nggak apa-apa, yang penting dia tidak berzina. Masalahnya dosa itu bukan terletak daripada tidak nikahnya. Ya, dosa itu terletak daripada berzinanya. Ya, selagi dia tidak berzina nggak masalah. Menikah pun dia, kalau dia berzina tetap aja berdosa. Oke, oke ya. Ustazah, oke. Spill skincare biar cantik kayak Ustazah. Nggak mau aku, banyak sainganku nanti cuy. Canda ya guys.
Ustazah, oke ya. Sholat sunnah 4 rakaat qobliyah zuhur apa tidak usah pakai tahiyat awal. Jadi kalau dia langsung 4 rakaat dia nggak pakai tahiyat awal. Ya misalnya sholat duha langsung 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Misalnya sholat zuhur langsung 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Jadi tidak pakai tahiyat awal ya guys. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, oke. Ah, alhamdulillah anak saya lancar haidnya. Nanti diminum lagi madunya ya. Nanti beli madu lagi untuk persiapan Ramadan. Ustazah, oke, madu nyeri sendi, lutut, udah nanya madu. Madu nyeri sendi, lutut, saraf kejepit, osteo. Itu madu premium. Lagi viral, lagi banyak yang beli. Padahal dia madu baru, tapi dia madu premium ada royal jelly dan bipolen. Nanti beli ya setelah tanya jawab ya. Oke, Ustazah, qabliyah zuhur boleh 2 rakaat bisa ya. Qabliyah zuhur cuma 2 rakaat bisa, tapi afdolnya 4 ya. Ustazah, kalau oke gitu ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Siaran ulang setiap live aku bisa dilihat di channel YouTube aku. Ustazah DR Nela Luki. Lihat aja channel YouTube, seluruh siaran ulang ada di sana untuk live kita ya. Oke, gitu ya. Ustazah, zikir apa supaya hati tenang dan rezeki berlimpah? Basically semua zikir itu menenangkan hati. Tapi ada zikir supaya kita punya rezeki yang berlimpah, bukan zikir tapi baca Al-Waqiah setiap habis subuh ya. Kalau kita baca Al-Waqiah setiap habis subuh, maka insya Allah rezeki kita akan bertambah ya. Oke, Ustazah, madunya mana? Madu 9 jam 9-an nanti ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke. Saya hari ini puasa Sya'ban ya, Mbak Aminah ya. Gimana tadi malam kira-kira Yasinnya sudah dibaca 3 kali? Sudah banyak berdoa, sudah banyak bersolawat ya. Oke, malam tadi ya teman-teman ya, dan sudah banyak sholat lebih banyak sih ya. Nggak apa-apa ya, sekali-sekali kurang tidur nggak apa-apa. Ntar Ramadan 10 malam terakhir lebih ngeri lagi. Oke ya teman-teman ya. Oke ya, siap ya Mbak Vina, Mbak Kaira, oke Mama Jana, iya sepertiga malam ya ngantuk pasti. Siap ya, oke 1 kali, iya saya lanjut maghrib 3 kali, mantap kali ya. Oke siap Mbak KNK, thank you ya. Siap Mbak Niah ya, Mbak Zia Hisma. Masya Allah sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana, dan kita doa dulu yuk, Bismillah ya. Kalau Mas Bu Imam Tahiyat kita Mas Bu ini sampai mana? Oh ya oke. Oke, boleh baca doa, boleh baca doa pula. Iya, boleh berdoa ya Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Siap Mbak Rabuna ya. Habis 3 kali mantap ya. Oke, jam 2 cepet. Nah, Masya Allah ya. Semoga hari ini sehat, nanti siang bisa tidur siang ya. Oke ya, kalau mau tidur nanti habis waktu duha juga teman-teman bisa tidur ya, nggak apa-apa. Oke ya guys, bismillah ya teman-teman ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Aulia. Mak jam 1 bangun, selesai live aja tadi malam 10-an ya. Oke jam 10-an ya, siap ya. Oke teman-teman semuanya, aku ingatkan yang pertama, siapa yang berpuasa hari ini jangan lupa berdoa lebih banyak. Karena saat berpuasa doa-doa kita semuanya diijabah. Ustazah nih tadi malam doa, hari ini doa lagi, nanti berbuka doa lagi. Ya iya, ya bagi teman-teman ya itu tempat-tempat mustajab ya kan. Teman-teman kan tidak sedang berumroh, tidak sedang berhaji, maka bisa berdoa di waktu-waktu mustajab kebetulan ya. Nah, jadi banyak berdoa ya. Doa yang tadi malam boleh dilanjutkan lagi nanti habis duha atau habis zuhur dan seterusnya, oke? Nah, kemudian yang kedua, seandainya siang nanti tidak sanggup, jangan sampai sakit, masih boleh dibatalkan ya. Kemudian yang ketiga,
Saat berbuka nanti jangan lupa caranya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kemudian minum madu ya atau makan kurma biar dapat sunnahnya. Angkat tangannya dan berdoa Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku, dan nama bapakku dari api neraka. Ya, parfum setelah ini ya, kayak gitu ya guys. Nah, bismillah ya. Kemudian berpuasalah seperti biasa. Nah, tadi ada yang nanya, oke, ya boleh Mbak dan ini standby aja ya, standby aja nanti ketinggalan lagi. Ya standby aja ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman setelah itu besok kalau mau kodo masih bisa, kalau mau kodo sampai Ramadan nanti masih bisa. Sementara kalau kemarin teman-teman udah pernah berpuasa sunnah atau udah pernah berpuasa masih boleh lanjut puasanya sampai Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis. Berarti besok besok Rabu masih bisa kodo, Kamis masih bisa Senin Kamis. Nah, sementara bagi teman-teman yang tidak pernah berpuasa sebelumnya, tidak boleh puasa lagi setelah nisfu Sya'ban. Bye-bye ya. Mbak Mindri setelah ini sebentar ya, jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Oke, saya mau tahajud semalam ketiduran tapi bangun subuh saya lanjut baca Yasin, gak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Alhamdulillah jam 2 sampai jam 4 itikaf sampai syuruk. Masya Allah, tidur nah setelah ini ya. Oke ya, teman-teman tetap ibadah, tetap jaga kesehatan, nanti siang tidur ya. Oke ya, Ustazah, oke, apakah pas syahadat tahiyat mata kita tertuju ke ujung telunjuk lalu kembali ke tempat telunjuk? Betul sekali ya. Jadi seperti ini ceritanya ya teman-teman. Kita sholat itu melihat ke bawah ya, melihat ke tempat sujud. Saat ini waktu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu penglihatannya pindah ke telunjuk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup lalu kemudian kembalikan lagi penglihatannya ke tempat sujud. Saya cuma puasa 1 hari dan 2 hari kemarin. Oke, bagus, bagus lah. Hari ini oke lah. 1 hari ini oke doang juga oke aja. Nggak ada masalah ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah apakah disarankan untuk puasa ya? Hari ini kita lagi heboh untuk puasa nisfu Sya'ban ya. Udah kita woro-woro dari kemarin ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau kita tahiyat akhir, as'ad imamnya tahiyat akhir kita telat kan kita masih tahiyat awal. Duduk dan bacaan kita tahiyat awal ya. Oke sakit gigi ya semoga Allah sembuhkan ya. Siap Mbak Bunda Khairi, Mbak Kaira ya. Oke. Ustazah, oke, kalau membersihkan lubang hidung tidak batal puasa, membersihkan telinga tidak batal puasa kecuali memasukkan air sampai ke telan ya. Oke, Ustazah lagi sholat tiba-tiba bersin terus ingus tidak batal. Bersin, ingus, dahak, pilek atau nempel ke mukena itu tidak batal kecuali pas kita itu bersin keluar pipis, pipisnya itu yang membatalkan ya. Oke, oh iya satu lagi jangan lupa teman-teman semuanya ya tetap aku lupa ngingetin ini, semoga masih bertahan ya. Semoga teman-teman masih bisa untuk melanjutkan zikir di bulan Sya'ban ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Terus dibaca habis sholat ya sampai kapanpun ya. Oke, saya baru puasa kemarin dan hari ini. Ya, boleh lanjut puasa sunnah sampai Ramadan. Em, Mbak biasa puasa sunnah nggak sebelumnya? Kalau biasa puasa sunnah masih boleh ya Mbak? Oke, sebentar, sebentar ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Berapa hari untuk puasa Bu? Puasanya hari ini doang, nisfu Sya'ban ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman sekarang ini belum paham untuk puasa nisfu Sya'ban dan akhirnya baru lihat video aku yang beredar atau baru lihat aku sekarang, masih boleh puasa selagi belum makan dan minum untuk puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah kalau kemarin nggak puasa, apa benar hari ini nggak boleh puasa? Nggak benar ya, nggak benar. Boleh pakai niat puasa hari ini aja. 2 hari lalu puasa Yaumul Bid, kemarin puasa Yaumul Bid, hari ini puasa nisfu Sya'ban. Kalau kemarin nggak puasa, hari ini nggak boleh puasa, salah total ya. Bahkan aku bilang puasa nisfu Sya'ban aja seandainya cuma 1 hari doang cukup ya. Di mana lihatnya itu?
Ustazah, oke. Bagaimana hukum untuk ibu hamil yang tidak berpuasa? Nggak apa-apa, nggak usah puasa. Ya tinggal kodo nanti setelah Ramadan atau bayar fidyah kalau nggak kuat. Ya, apa boleh kodo hari ini nggak puasa besok bisa? Apa boleh apa nih? Koro apa coba? Ustazah, apa boleh kalau karo hari ini nggak puasa besok bisa? Apa maksudnya Mbak? Aku kurang paham. Ustazah, kalau hari ini pakai niat puasa kodo. Hari ini niatnya nisfu Sya'ban. Usahakan satu niat satu amal. Besok boleh kodo ya. Oke, hari ini niatnya hanya puasa sunnah. Lupa niat bulan Sya'ban. Enggak apa-apa. Nggak masalah Mbak, nggak apa-apa. Ya Ustazah, kalau sekarang nggak puasa nisfu Sya'ban tapi melaksanakan puasa Daud, ya betul. Kalau udah puasa Daud, Daud aja. Kalau hari ini berbenturan dengan puasa Daud, Daud. Udah benar itu. Ustazah, sholat sunat tasbih kalau siangnya tanggal 14 atau tanggal 15, sholat tasbih bebas, sholat tasbih bebas. Pada intinya adalah kita itu memperbanyak sholat sunnah di hari nisfu Sya'ban. Mau dia 14, 15, besok pun gak ada masalah, aman ya. Oke, Ustazah kalau sujud terakhir suka baca Allahumma rzuqni 11 kali, benar. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu boleh membaca Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Ini terjadi pada sholat sunnah dan sholat wajib ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya baca 11 kali ya. Oke gitu ya. Ustazah itu doa sujud terakhir ya. Oke Ustazah saya biasa puasa Senin dan Kamis. eh Tunggu dulu. Kecepatan. Kecepatan cuy. Iya, tunggu dulu ya. Ini pengen masuk surga semua nih. Ustazah, hari ini berbarengan dengan puasa Yaumul Bid. Bisa tidak niatnya digabung menjadi satu nisfu Sya'ban? Teman-teman, kalau berbenturan antara dua puasa, misalnya hari ini nih Yaumul Bid dengan nisfu Sya'ban, niatnya nisfu Sya'ban aja ya. Niatnya nisfu Sya'ban aja. Kalau besok-besok Senin dan Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, ya niatnya Yaumul Bid. Jadi ambil puasa yang paling bagus ya. Setelah duha apa boleh lanjut sholat hajat? Boleh ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke kalau mau puasa Syawal harus lunas dulu hutang puasa Ramadan. Enggak Mbak, enggak. Ganti puasa itu bisa sampai di bulan Sya'ban tahun depan. Tentang Syawal dan mengganti puasa akan aku bahas nanti di bulan Syawal ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Aku akan live setiap hari menemani teman-teman semuanya. Ya, nanti tentang Syawal duluan atau kodo duluan, kodo Syawal semua akan kita ingatkan nanti pelan-pelan ya. Nah, ini kita bulan Sya'ban dulu, kita puasa nisfu Sya'ban hari ini. Yang tidak berpuasa nggak apa-apa, mungkin baru tahu ya TikToknya belum rekomendasikan ke beranda teman-teman. Aku udah share puasa nisfu Sya'ban dari seminggu yang lalu, ya kan? Nah, tapi mungkin baru nyampe sehingga teman-teman nggak berpuasa nggak apa-apa. Ya, tinggal diperbanyak aja ibadah menjelang Ramadan ya. Nanti akan aku temani selagi aku sehat dan akunnya sehat ya. Oke ya Ustazah, oke sebentar. Eh akan aku selesaikan tugasku. Oke Ustazah, memasukkan jari ke lubang hidung tidak batal ya. Oke, amalan di siang puasa nisfu Sya'ban perbanyak berdoa ya. Berdoa pada saat berpuasa itu sangat mustajab ya. Jangan lupa perbanyak zikir Sya'ban. Ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke. Ustazah, oke. Banyak ustadz yang tidak menganjurkan puasa nisfu Sya'ban tapi puasa Yaumul Bid. Keliru lah. Yaumul Bid kemarin dan kemarin ya. Hari ini puasa nisfu Sya'ban. Tidak menganjurkan puasa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban jelas itu dalilnya. Ya terbalik-balik itu. Ada 5 puasa tahunan ya. Puasa Tarwiyah, puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa nisfu Sya'ban. Nah, sementara puasa Sya'ban yang nggak ada puasa Sya'ban itu. Yang ada memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang ada memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Oke.
Nah gitu ya, sholat nisfu Sya'ban yang nggak ada Mbak ya. Oke, Ustazah kalau memakai saldo PAY Later, oke, tapi membayar tepat waktu, kalau nggak kena bunga sebenarnya nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Oke Ustazah, oke boleh, oke boleh nggak minta uang dan rezeki banyak-banyak? Ya boleh, boleh. Ya semakin tinggi doa kita, semakin besar kemungkinan Allah akan ijabah. Orang kalau doanya 1.000 ada kemungkinan dapat 100. Kalau orang doanya 100 kemungkinannya jadi satu. Ya, ingat peluang kemungkinan. Lebih besar, lebih sering kita lakukan, lebih besar kemungkinan. Sama dengan aku live. Semakin sering aku live, semakin banyak orang yang terbantu. Semakin banyak videoku beredar, semakin banyak kemungkinan secara statistik orang yang terpengaruh, terpapar video-video itu. Sama dengan juga kita berdoa. Semakin banyak kita berdoa, semakin besar kemungkinan dia diijabah. Nah, itu kan konsep peluang dalam ilmu matematika. Ya, nggak bisa dibantah itu ya, itu ilmu peluang. Kan pernah belajar kan ilmu matematika, ilmu peluang kan gitu kan. Ustazah mau tanya, kalau kita tidak bisa puasa karena baru sembuh, ndak usah puasa, ndak apa-apa itu sunnah saja. Jangan sampai menyakiti diri. Puasa wajib aja boleh batal kalau sakit, apalagi cuma puasa sunnah ya. Ini orang lagi heboh-heboh ya. Oke gitu ya, sampai temanku bilang, aku FOMO nih Nel. FOMO tahu? FOMO itu fear of missing out, ikut-ikutan. Karena kamu berisik banget dengan puasa nisfu Syaban, aku puasa juga. Padahal aku nggak tahu itu apa. FOMO untuk kebaikan boleh. Nah, jadi FOMO ya, keren juga ya. Jadi ikut-ikutan aja lah, orang puasa kita puasa, manfaatnya nggak tahu. Nah itu pun nggak apa-apa ya. Heboh kali kayaknya di grup-grup videomu semua, di grup-grup mukamu semua tentang mengingatkan puasa nisfu Sya'ban. Ku buka grup ini muka kamu juga, aku puasa juga lah. Nah itu nggak apa-apa, itu FOMO namanya. Ya nggak ngerti pokoknya puasa aja, nggak masalah karena saking berisiknya aku ya guys. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Sampai berapa batas puasa Daud? Sampai H-1. H-1 udah nggak boleh. Itu namanya hari syak. Coba tulis. Syak, syak, syak. Coba tulis pakai K. Jadi gini, Ramadan misalnya hari Senin, pura-puranya. Maka hari Minggu itu hari syak. Ya, oke. Maka hari Minggu tuh hari syak. Hari syak itu hari haram berpuasa. Nah, jadi hari haram berpuasa. Jadi sebelum hari syak masih bisa puasa Daud ya. Oke gitu, syak. Nah benar gitu tulisannya. Hari syak itu 30 Sya'ban itu haram berpuasa ya. Ustazah, oke tulis zikir Sya'ban. Ya, ya. Ya nanti teman kita nulis ya. Ini dia. Nah ini ya Allah. Bukan zikir nisfu Sya'ban ini. Zikir Sya'ban ya. Nah di sepanjang bulan Sya'ban bisa dilanjut setelah Sya'ban ya. Oke, nah sebentar ya. Oke, ya itu dia hari syak ya. Kalau suami dibangunin subuh selalu kesiangan, udah diingatin tapi selalu begitu bikin kesel, nggak usah kesel mbak, nggak boleh kesel. Ya, kalau kita membangunkan orang dan anak, kita harus memisahkan antara kita dan dia. Yuk bangun yuk gitu aja. Ya, bahwa kita tidak bertanggung jawab atas ibadah orang lain. Kita juga tidak bertanggung jawab memberikan hidayah kepada orang lain. Tugas kita menyampaikan mau atau enggaknya dia urusan dia dengan Allah. Di akhirat masing-masing kok, Mbak. Di akhirat masing-masing kok ya. Nah, jadi sedangkan nabi saja tidak bisa menolong istri dan anaknya ya. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu anak istrinya masuk neraka, apalagi kita. Nggak usah sampai kesel. Kalau kesel ini kita merusak hati kita. Jaga hati, jaga diri, cintai diri ya. Nggak usah kesel-kesel tuh nggak usah. Kesel itu efeknya banyak ya. Kita jadi nggak fokus, adrenalin kita nggak stabil. Kalau kita ada alergi lebih parah alerginya. Kalau kita ada lambung naik asam lambung, nah, kasihanilah diri kita ya. Nggak usah kesel-kesel. Nah gitu ya. Tugas kita cuma nyampaikan aja kok Mbak. Nah sama dengan aku nih cuma nyampaikan aja kan. Nah gitu ya. Ustazah, oke. Oke, kalau puasa sedang melahirkan bayar fidyah aja atau kodo? Selagi bisa kodo Mbak. Kodo lebih utama. Kalau nanti sampai Ramadan tahun depan udah di bulan Sya'ban pula lagi, Mbak kemudian nggak kodo karena sakit ya boleh lanjut dengan fidyah sisanya ya. Ustazah, oke. Malam nisfu Sya'ban kemarin aku baca Yasinnya cuman sekali, nggak apa-apa daripada enggak. Oke. Ustazah, oke.
Puasa 5 tahunan apa aja tadi? Tarwiyah Arafah, Tasu'a Asyura, Nisfu Sya'ban. Tarwiyah Arafah, Tasu'a Asyura, Nisfu Sya'ban. Nah ini aku heboh nih biasanya nih, di 5 waktu itu aku berisik banget ya. Oke ya, Ustazah karena umat Islam harus tahu hari-hari besar, harus tahu di mana tempat-tempat mustajab, harus tahu di mana puasa-puasa mantap. Karena itu promo, itu adalah ibaratnya promo lah dari Allah. Itu ibaratnya kalau dalam bahasa TikToknya campaign dari Allah. Sayang kalau kita nggak ngerti promonya, itu sayang banget. Mungkin di usia 40, 30, 50 teman-teman mungkin nih biasanya itu lewat aja nisfu Sya'ban, Rajab lewat saja. Ya hari 4 bulan haram lewat aja. Nah sekarang nggak boleh karena itu ada voucher promo. Emangnya kan kita gini, kita kerja sekali dibayar 3 bulan gaji kan kita suka ya kan. Sama dengan kita doa, sama dengan promo itu kan kita doa tapi Allah langsung kabulkan kan kita suka. Ya aku kasih tahu promonya itu teman-teman tinggal check out. Itulah istilahnya ya guys. Oke. Ustazah, oke. Ya saya sudah makan baru lihat video Ustazah. Sudah makan baru lihat video. Iya ya, mantap ya. Tahun depan lagi ya puasa nisfu Sya'bannya ya. Oke, tahun depan lucu ya teman-teman itu ya. Nah, video tentang mengingatkan puasa nisfu Sya'ban kemarin 1,7 juta orang yang lihat nih. Kalau 1,7 itu 10% aja yang mengamalkan, itu kan 1.700 orang ya kan. Itu kan luar biasa ya. Nggak apa-apa ya, bulan depan ya, tahun depan ya. Nah, klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, lucu ya. Ustazah, siap ya. Hari ini tidak puasa nisfu Sya'ban. Kalau besok nggak bisa. Nisfu Sya'ban cuma 1 hari. Nisfu itu artinya pertengahan. Sya'ban itu Sya'ban. Nisfu Sya'ban pertengahan bulan Sya'ban. Kapan? Tanggal 15 ya. Ustazah, oke sebentar ya. Tapi kalau istri susah ibadah, diingetin terus bagaimana? Pertanggungjawaban suami. Tugas suami cuma mengingatkan. Mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Ya, tugas dia cuma mengingatkan saja. Mau atau tidak urusan dia dengan Allah, ya kan? Nah, kayak gitu ya. Tapi suami berdosa kalau mendiamkan, kalau udah mengingatkan nggak berdosa lagi, oke? Gitu ya. Ustazah, oke siap Mbak Mama Syahlan ya. Oke, Ustazah kalau mulai tanggal 3 puasa sampai tanggal 5 bolehkah Ustazah? Oh tanggal 3 hari ini puasa nisfu Sya'ban. Besok tanggal 4 boleh puasa kodo. Kemudian tanggal 5 boleh puasa Senin dan Kamis bagi yang sudah terbiasa berpuasa sebelumnya ya. Oke, Ustazah, oke, oke. Siap Mbak Aisyah, parfumnya udah sampai, wanginya enak. Thank you ya, thank you banget ya yang udah suka dengan parfum aku ya. Oke ya. Ustazah, kenapa kalau puasa sunnah rutin bikin hati bahagia? Hmm, iya, orang yang hatinya tenang dia nggak mikirin apapun ya. Yang penting Allah ridho sama dia, itulah keberkahan ya. Ustazah, aku kayak kemasukan semut, bolehkah telingaku kemasukan air saat berpuasa? Nggak bisa, ya batal nanti dia ya. Ustazah, kalau udah jalani puasa Daud, apakah masih harus puasa nisfu Sya'ban? Tidak. Kalau udah puasa Daud, Daud aja. Teman-teman nggak usah lagi puasa nisfu Sya'ban ya. Nah, karena puasa Daud itu udah nomor 1 ya di antara ekosistem puasa sunnah ya. Aku mau parfum, boleh standby ya karena parfum itu cepet habisnya jam 7 itu ya. Nah, sebentar habis dia. Ustazah, oke ya. Bagaimana kalau hari ini udah terlanjur niat kodo? Nggak masalah ya, Mbak. Oke, sehat selalu ya guys. Ustazah, oke. Nah, saya kemarin dengar tetangga suami istri ribut-ribut sangat keras sekali dan mereka bilang najis. Gimana Zah? Ya mereka saling berdosa. Udah itu aja ya. Oke, ngeri ya. Sampai bilang-bilang najis ya. Nah, kemampuan untuk mengontrol, makanya aku sering bilang, apa kaitan baca Quran dengan ketenangan hati? Kan Ustadz sering bilang, baca Quran biar hati tenang, baca Quran biar hati tenang. Apa sih maksudnya? Kaitannya apa sih? Zikir itu menenangkan hati, baca Quran menenangkan hati. Apa sih? Secara ilmiah apa sih? Kan kayak gitu kan. Nah, maka Allah bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir hati menjadi tenang. Orang kalau hatinya tenang itu adrenalinnya stabil. Kalau adrenalinnya stabil dia tidak mudah tersinggung. Kalau dia tidak mudah tersinggung dia tidak cepat marah.
Kalau dia tidak cepat marah, rumah tangganya sakinah. Maka ada orang yang lambat kali marahnya, lama kali tersinggungnya. Itu karena berkah Al-Quran, berkah zikir yang ada dalam dirinya. Maka teman-teman lihatlah orang-orang yang benar-benar beriman itu ya, yang benar-benar beriman ya. Apa aja biasa aja dia gitu loh, karena keberkahan itu. Nah makanya baca Quran di rumahnya, insya Allah rumah tangganya akan semakin nyaman ya. Ustazah, ngupil, ngupil tidak batal puasa ya. Oke, ngupil. Oke ya guys, Ustazah, oke, sholat nisfu Syaban gak ada ya. Oke, Ustazah, yang penting adalah memperbanyak puasa di bulan di hari nisfu Syaban ya. Korek kuping tidak membatalkan puasa ya guys. Oke, Ustazah, yaumul bid masih bisa ya? Apa diganti jadi puasa nisfu Syaban ya Ustazah? Yaumul bid 2 hari yang lalu, kemarin yaumul bid, hari ini yaumul bid. Tapi kan berbenturan dengan nisfu Syaban. Ketika 2 puasa sunnah berbenturan, pasang niat yang lebih utama, yaitu puasa yaumul bid. Oke, gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke, nasihat ke anak sholat tapi belum full dilakukan dosakah orang tuanya? Oh, tidak ya teman-teman ya. Yang penting sudah didoakan dan yang penting sudah didoakan. Perkara anaknya mau atau tidak nanti urusan dia lagi dengan Allah ya. Oke, Ustazah niat puasa nisfu Syaban hari ini Mbak. Oke, kalau belum makan, belum minum boleh ya. Niatnya adalah sengaja aku puasa nisfu Syaban karena Allah. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Siap Mama Revan ya. Ustazah kalau puasa tanpa niat tapi kita tahu kita sedang puasa apa cukup menurut Imam Hanafi. Ustazah kalau udah puasa Senin dan Kamis gimana nih Syaban? Puasa aja. Nah nanti setelah hari ini teman-teman masih bisa kodo sampai Ramadan. Setelah hari ini kalau teman-teman terbiasa puasa sunnah masih bisa puasa sunnah sampai Ramadan ya. Tapi kalau kemarin tidak pernah puasa sunnah jangan puasa ya. Oke. Oke, semenjak ikut lab Ustazah anak saya jadi rajin ibadah. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, kalau kita puasa apa pakai lem gigi palsu itu gimana? Takut ketelan mbak, kalau ketelan bahaya ya. Oke, Ustazah puasa hari ini nisfu Syaban udah niat tapi malam gak sahur gak apa-apa. Sahur itu gak rukun, sahur itu gak wajib ya, cuma sayang aja. Harusnya kan tadi kita tuh sahur pasang niat. Sengaja aku bersahur karena Allah. Lalu kita minum madu, kita makan kurma, angkat tangan berdoa sebelum sahur. Doakan banyak doa, lalu kemudian baru kita makan sahur. Nah karena saat sahur mendekati azan subuh, itu doa kita sangat mustajab. Aku percaya doa itu bisa merubah takdir. Orang-orang yang melakukan banyak hal tanpa doa tidak dibantu oleh Allah susah. Jadi kita perlu Allah bantu. Kita pengen taat perlu Allah bantu. Karena ketaatan itu susah. Pengen bangun tahajud, pengen dibantu sama Allah. Pengen jadi orang baik, doa sama Allah. Ya Allah saya gak pengen cepat tersinggung. Saya gak pengen cepat marah. Saya gak pengen suka ngomongin orang. Saya gak pengen pusing mikirin orang. Saya pengen lebih taat. Itu kan minta doa sama Allah. Dibantu sama Allah. Kalau sendiri ya susah gitu kan. Nah kita bekerja pengen cari rezeki ya sambil doa sama Allah. Ya Allah saya cari rezeki bantu dan seterusnya ya kan. Nah kalau nggak dibantu sama Allah kayak gimana ya mau cari rezeki sendiri tunggang langgang juga kita ya kan. Nah itu kita doakan orang lain ya. Kadang-kadang orang itu beda takdirnya karena beda doanya aja guys. Ya gitu ya. Ustazah tapi boleh ya puasanya 10 Syaban hari ini saya niatnya kemarin puasa Daud. Kalau udah puasa Daud aja nggak usah lagi niat puasa nisfu Syaban ya. Ustazah puasa Ramadan saya baru bisa setelah umur 40 tahun karena sakit. Apa bisa puasa Ramadan? Silahkan ya. Ustazah kalau lagi puasa wudhu berkumur kalau ketelan tentu batal. Kalau takut nggak usah kumur-kumur dulu nggak apa-apa ya. Ketelan sedikit aja batal ya. Ustazah apa betul malam nisfu Syaban dari maghrib ke isya baca yasin 3 kali? Betul kemarin kita udah lakukan. Tidak habis maghrib sampai subuh tadi juga masih bisa. Bukan harus sunnah ya, bukan harus ya. Kalau nggak lakukan nggak apa-apa, nggak berdosa ya. Oke gitu ya. Ustazah, apa boleh sholat pakai handuk? Nggak apa-apa ya. Sholat pakai handuk, sholat atau wudhu? Apa boleh sholat pakai handuk di kepala? Ya nggak usah mbak, ngapain juga sholat pakai handuk di kepala? Kreatif kali sih kawan ini.
Sholat pakai handuk di kepala. Bom, sholat pakai handuk di kepala gimana ceritanya kucingku? Kucingku aja ketawa tuh. Pakai handuk di kepala ya. Oke ya guys, oke kita lanjut ya. Ustazah kalau oke, iya, iya sama-sama ya. Sehat selalu semuanya ya. Ustazah, masihkah hari ini menjadi waktu mustajab untuk berdoa sampai siang nanti? Perhatikan. Bagi teman-teman yang hari ini berpuasa sunnah, oke? Berpuasa sunnah nisfu Sya'ban atau puasa sunnah lain lah besok kayak gitu kan. Maka sepanjang waktu teman-teman berpuasa itu doa teman-teman sangat mustajab. Oke, gitu ya. Oke, ya Mbak Risna Janet ya. Nah, itu sepanjang waktu berpuasa. Nah, nanti saat berbuka caranya begini ya, guys. Nah, perhatikan cara berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh melakukan upaya minum madu, makan kurma biar dapat pahala sunnah, angkat tangannya dan berdoa. Doa ya, doa baru makan besar ya. Ustazah, oke, saya puasa nisfu Sya'ban tapi demi Allah saya lupa sahur, enggak apa-apa ya. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya boleh dibatalkan ya. Oke, Ustazah, oke, hari ini saya puasa Yaumul Bid, betul nggak Ustazah? Hari ini puasa nisfu Sya'ban. Memang berbenturan dengan Yaumul Bid. Nggak apa-apa, Mbak lanjut aja ya. Berarti baru ketemu aku hari ini ya. Yang baru ketemu aku hari ini boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Ustazah, ya aman ya guys, sehat selalu ya. Oke, Ustazah, zikir nisfu Sya'ban berapa kali? Bebas aja ya, teman-teman masih bisa melakukan doa dan zikir Sya'ban. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami, oke? Oke, Ustazah kalau lupa puasa hari ini, tadi udah minum air putih dikit, bisa buat puasa enggak? Yang penting teman-teman belum makan dan minum dari azan subuh tadi ya. Nih teman-teman pura-puranya nih baru lihat aku live nih. Wah ini siapa nih Ustazah kece badai ini ya. Siapa nih orang-orang nih ngomong-ngomong puasa nih semua nih rame-rame ini. Oh rupanya hari ini puasa nih Sa'ban cuy. Aku puasa juga lah, boleh ya. Yang hari ini boleh, tapi selagi belum makan dan minum. Kalau udah masuk lontong nggak bisa lagi. Ya gitu ya. Ini ngapa nih orang berisik rusuh sekali nih ya. Boleh ya. Jadi aku umumkan bagi teman-teman yang belum niat puasa, belum mengerti puasa, tapi ternyata dilihat ada yang rusuh di live ini. Ternyata mereka yang rusuh ini pada puasa sunnah. Lalu teman-teman pengen ikut-ikutan. Selagi belum makan minum boleh pasang niat puasa. Tapi kalau udah makan gak bisa lagi tadi. Ya. Oke, saya Ustazah, oke, saya baru hari ini puasa nisfu Syaban. Apa besok harus puasa? Nggak ada besok harus puasa. Nggak ada lagi puasa wajib. Kapan ya? Oke ya, jadi kalau Mbak pengen puasa besok, puasa kodo masih bisa hari Rabu. Ya, nanti puasa Senin Kamis masih bisa bagi yang udah terbiasa berpuasa. Setelah itu mau kodo lagi juga nggak apa-apa ya. Oke, siap ya. Kalau puasa Ramadan dan sudah sunnah nggak niat nggak sahur juga gimana? Nanti aku akan bahas menjelang Ramadan tentang niat puasa Ramadan karena ada ulama yang berpendapat bahwa udah boleh pasang niat satu untuk 30 hari. Nanti kita bahas ya. Oke, siap Mbak Ena, thank you ya. Aku nyesel udah makan nasi goreng. Gak apa-apa ya, semoga panjang usia sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Betul Mbak Teni ya. Kita diam-diam aja dulu, mereka belum ngeh. Jangan. Oke, mereka belum ngeh lagi Mbak. Oke ya, Ustazah, oke ya, bolehkah puasa nazar setelah nisfu Sya'ban? Boleh, nggak masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke, apalagi Ustazah tanggal, oke sebentar ya. Katanya kalau sudah puasa hari ini, hutang puasa yang kita belum lunas nggak bisa dibayar lagi Zah. Masa iya? Coba dengerin aku ya.
batas puasa kodo adalah H-1 Ramadan. Oke. Nah, H-1 Ramadan itu kodo. Nggak ada ceritanya nggak boleh kodo setelah nisfu Sya'ban. Sayyidatina Aisyah itu mengkodo puasa di bulan Sya'ban, oke? Nah, yang kedua, bagi udah ada yang nggak ya? Bagi teman-teman yang tidak yang udah terbiasa berpuasa sunnah sebelumnya, udah terbiasa tuh puasa sunnah sebelumnya ya, maka masih bisa puasa setelah nisfu Sya'ban puasa sunnah. Ya besok Kamis, Senin Kamis boleh ya. Tapi bagi teman-teman yang belum ya atau tidak pernah puasa sebelumnya, maka teman-teman boleh berpuasa setelah Yaumul Bid ya. Setelah nisfu Sya'ban ini boleh berpuasa ya. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya kira mana tadi? Saya kira apa? Oke, udah lewat ya guys. Ustazah, oke. Aku lupa niatnya di waktu malam. Gak apa-apa sekarang niatnya. Kalau puasa sunnah, boleh pasang niat setelah subuh, nggak apa-apa. Boleh pasang niat sekarang, jam 9 nanti boleh juga. Yang penting belum makan dan minum, itu puasa sunnah. Nah dia beda dengan puasa kodo ya. Ustazah, saya besok niat puasa kodo boleh? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, aku udah telanjur puasa Syaban hari ini, tapi niatnya kodo. Usahakan satu niat satu amal ke depannya ya. Cek juga video aku ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, gitu ya. Ada yang bilang gini Kak, puasa kodo setelah nisfu Sya'ban boleh, tapi nggak dapat pahala. Nggak benar ya. Yang tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban adalah hanya puasa sunnah saja, yang mana bagi orang yang tidak pernah berpuasa sunnah sebelumnya lalu dia ingin mulai puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, itu nggak boleh. Tapi kalau udah terbiasa berpuasa sunnah sebelumnya lalu kemudian dia puasa sunnah setelahnya boleh, kecuali teman-teman yang mau kecuali teman-teman yang puasa kodo itu masih boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Belajar, oke siap ya. Ustazah, kalau masih ada hutang puasa, oke, hutang puasa. Oke, wallahu a'lam bishawab ya, udah terbang tulisannya. Kalau misalnya puasa Ramadan mau haid, sengaja minum obat supaya tidak haid. Jadi Majelis Ulama menyatakan tahun lalu boleh nih minum obat penunda haid, tapi aku nggak nyaranin ya guys, karena bisa dikodo. Kecuali kalau umroh dan haji bolehlah. Nanti teman-teman kenapa-napa loh minum-minum obat penekan haid itu ya. Ustazah, kalau puasa Syaban boleh aja kan Ustazah? Puasa Syaban hari ini, hari Senin sampai Rabu loh ya kah? Puasa nisfu Syaban hari ini, kalau mau besok puasa kodo, lusa boleh puasa Senin Kamis ya. Oke ya. Ustazah aku mau parfum. Wah ini nungguin aku atau nungguin parfum cuy. Ya, yang mau parfum gercep ya teman-teman karena takutnya masih pembatasan ya. Oke ya, thank you banget ya teman-teman yang sudah siap-siap menunggu parfum aku. Aku merasa sangat dihargai dan tidak sekedar itu aku juga thank you banget buat teman-teman yang parfumnya udah sampai, yang sudah suka banget dengan parfumnya. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kedua-duanya ya, siap ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, kenapa katanya meski sudah terbiasa berpuasa tapi terputus habis Syaban tidak boleh puasa sunnah lagi. Maksudnya gimana? Masih boleh Mbak, karena habit dia yang menyebabkan dia boleh melakukannya ya. Aku ragu Ustazah, nggak usah puasa deh, nggak apa-apa juga. Oke, terus orang-orang yang ragu dia nggak puasa nggak apa-apa juga, ya kan? Oke, saya suka banget wanginya, Masya Allah. Ya, thank you ya. Aku akan selalu kasih yang terbaik ya untuk teman-teman semua ya. Jangan jangan khawatir ya. Oke, gitu ya. Ustazah puasa nisfu Syaban hari ini aja ya. Puasa nisfu Syaban hari ini aja ya. Oke. Oke, Ustazah parfumnya wangi banget ye. Thank you ya guys yang udah ngasih rating 5. Thank you juga ya. Oke, parfum kita itu garansi seandainya ada human error ya, misalnya dia disemprot nggak bisa, kita ganti baru tanpa mengembalikan yang lama. Teman-teman tenang aja,
itu brand aku, itu punya aku, teman-teman akan aku prioritaskan. Nggak usah khawatir ya. Oke.